Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustita Wardani dengan NPM 2019 135073. Saya akan presentasi seminar proposal dengan judul Analisis Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 11 MIPA SMA Putra Bangsa pada materi trigonometri. Program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indrapasta PGRI Jakarta. Pada slide selanjutnya saya akan membahas agenda topik bahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan dan tujuan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, metodologi penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, teknik analisis data. Pada slide selanjutnya yaitu latar belakang. Pendidikan adalah suatu usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian seseorang, baik mental maupun fisik. Beberapa ahli mengartikan pendidikan sebagai proses mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok melalui pendidikan dan pelatihan, karena pendidikan ini berdampak sangat positif bagi kita. Selain itu, pendidikan ini dapat menghilangkan buta huruf dan mengajarkan keterampilan kemampuan mental. Pemahaman konsep adalah kemampuan untuk menangkap pemahaman seperti dapat mengungkapkan, memberikan interpretasi, dan menerapkan materi yang disajikan dalam format yang lebih dipahami. Pendidikan dianggap berhasil bila pengajaran dan pembelajarannya efisien, berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting dipelajari dan diajarkan dalam dunia pendidikan sejak dini di perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan sumber daya manusia dalam negeri. Dalam kenyataannya, pembelajaran matematika masih banyak kendala. Kemampuan pemahaman konsep matematika di SMA Putra Bangsa yang masih rendah. Kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dalam menyelesaikan soal pada materi trigonometri. Slide selanjutnya membahas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah berdasarkan fokus masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 MIPA SMA Putra Bangsa pada materi trigonometri. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 MIPA SMA Putra Bangsa pada materi trigonometri. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: yang pertama, tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 MIPA SMA Putra Bangsa pada materi trigonometri. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 MIPA SMA Putra Bangsa pada materi trigonometri. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, pemahaman konsep. Menurut Prasyada, pemahaman adalah pemahaman, kemampuan untuk memahami apa yang dikatakan dan bertindak berdasarkan ide tanpa harus fokus padanya. Menurut Chaplin, konsep adalah ide atau pemahaman umum, biasanya terdiri dari kata-kata, tanda, dan simbol. Oleh karena itu, memahami konsep matematika adalah kemampuan untuk menjelaskan, menafsirkan, atau memahami arti atau makna dari konsep matematika, dan untuk dapat menerapkan konsep itu untuk memecahkan masalah atau masalah matematika. Yang kedua, tujuan pembelajaran matematika kelas 11 SMA. Pembelajaran matematika di SMA berorientasi pada tercapainya tujuan pembelajaran matematika yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013. Tujuan yang dimaksud bukan hanya
penguasaan materi saja, tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika yang akan dicapai. Yang ketiga, karakteristik siswa kelas 11 SMA. Saat mempelajari matematika di sekolah, siswa membutuhkan tingkat studi yang membahasan perkembangan mental dan kognitif mereka. Oleh karena itu, rincian pendidikan matematika di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. Permendikbud nomor 36 tahun 2018 tentang kurikulum 2013 SMA atau madrasah aliyah dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa untuk mengembangkan keterampilan di era digital. Pendidikan tahun 2018. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli tahun 2023. Tempat pelaksanaan penelitian ini di SMA Putra Bangsa, berada di Jalan Margondalaya, Gang Kedongdong, RT 1, RW 5, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang memfokuskan penelitian pada siswa kelas 11 MIPA. Yang selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak melakukan pengujian menggunakan metode statistik. Pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian survei deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada membentuk gagasan atau simpulan. Menurut Sugiono tahun 2018.215. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek melalui teknik purposive sampling. Subjek penelitian adalah siswa kelas 11 MIPA SMA Putra Bangsa. Peneliti menentukan setiap kelas 20 siswa sebagai subjek penelitian yang diambil berdasarkan hasil mengklasifikasikan pemahaman konsep matematika siswa. Dipilih 3 siswa yang memenuhi kriteria kemampuan pahaman konsep tinggi, sedang, dan rendah sebagai sampel penelitian untuk dianalisis lebih lanjut, dan 1 guru matematika sebagai narasumber. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Penelitian ini, instrumen tesnya berupa tes deskriptif, yaitu bentuk esai atau uraian dari pemahaman matematika. Yang kedua, wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Yang ketiga, dokumentasi. Menurut Sudaryo 2016.290, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang mungkin telah terjadi dalam bentuk foto, catatan, atau karya monumental oleh seseorang. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Berarti merangkum, memilih esensi, memfokuskan pada esensi, dan mencari tema dan pola. Data yang direduksi memberikan gambaran dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut bagi peneliti. Yang kedua, pengajian data. Merupakan hasil reduksi data merupakan uraian singkat hasil uraian kemampuan berpikir kreatif matematis. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.
Sekian presentasi seminar proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.